Selamat datang di Puskesmas Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu. Saya Eliasa Praja Martinez. Di sini saya sebagai ahli gizi yang akan membantu Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Susi. Oh baik, Ibu Susi. Ibu Susi datang ke sini dengan siapa Bu? Saya dengan suami saya sama anak pertama saya. Oh, dengan suami dan anak ya Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu, Ibu datang ke Puskesmas ini dengan tujuan apa ya Bu ya? Apa ada yang bisa dibantu atau ada yang ingin disampaikan? Jangan ragu untuk menyampaikan ya Bu ya, karena informasi yang Ibu berikan akan kami jaga kerahasiaannya. Baik Ibu. Jadi gini, saya itu kan hamil yang kedua ini ya Bu ya. Nah, di hamil kedua ini nggak tahu kenapa tuh saya tuh lemes banget. Padahal saya tuh udah banyak tidur, tiap hari tidur, kerjanya tidur, saya juga nggak bersih-bersih, tidur aja. Tapi kenapa ya Dok masih lemes? Ya paham Bu, saya paham Bu. Terima kasih sudah berbagi ya Bu ya. Sebentar Ibu Susi ya. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, ibunya hamil berapa bulan ya Bu ya? Kayaknya tuh 6 minggu Oh deh. baru 6 minggu ya. Oke. Susi baru 6 minggu ya Bu ya. Sebelumnya selamat ya Bu atas kehamilannya. Sebenarnya gini Bu, kondisi kehamilan itu memang membuat tubuh kita itu jadi mudah capek begitu ya Bu ya. Jadi mudah lelah gitu. Apalagi kalau misalkan kebutuhan zat gizinya itu tidak terpenuhi dengan baik. Nah, sebelumnya boleh saya melakukan pengukuran dulu Bu? Boleh. Baik, kita lakukan pengukuran dulu ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, pertama kita akan melakukan pengukuran berat badan terlebih dahulu ya Bu ya. Silakan ibunya menaiki timbangan. Ini nggak hidup ya Bu? Sebentar saya hidupkan dulu ya Bu ya. Ya sudah 0, silakan. Pandangannya lurus ke depan saja Ibu. Baik, berat badan Ibu 43 kg. Baik Ibu, boleh turun. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran tinggi badan ya Bu ya. Ibunya boleh menempel di tembok ini Bu. Ya, biasa aja ya Bu ya, ini santai aja. Sudah. Ibunya pakai kunciran nggak Bu? Tidak. Tidak. Baik, aman ya Bu ya. Sebentar, dan saya Oke, baik. Tinggi Ibu 155 cm ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang kita akan melakukan pengukuran lingkar lengan atas ya Bu ya. Boleh dibantu dinaikkan bajunya Bu? Boleh. Baik. Boleh ditekuk ini Bu ya. Sebentar ya Bu ya. Baik Ibu, berdasarkan hasil pengukuran tadi yang sudah kita lakukan, berat badan Ibu saat ini 43 kg ya Ibu ya. Kemudian tinggi badannya 155 cm. Kemudian setelah saya hitung, indeks massa tubuh Ibu itu sekitar 17,9 kg per meter kuadrat. Nah, indeks massa tubuh ini atau IMT ini menunjukkan bahwa Ibu berada dalam kategori underweight Ibu atau BB kurang atau berat badan kurang ya Bu ya. Kemudian hasil pengukuran lingkar lilanya Ibu itu 22 cm yang menunjukkan bahwa Ibu itu kekurangan energi ya Bu ya. Dan hasil pemeriksaan kadar HB-nya 12 gram itu masih keadaan normal ya Bu ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan fisik tadi menunjukkan tidak adanya edema, alhamdulillah.
Kemudian setelah itu bisa Ibu ceritakan bagaimana pola makan Ibu atau kebiasaan Ibu makan? Bisa. Saya biasanya makan nasi, Hmm. makan mie, makan telur, Oh, makan ikan. Untuk nasinya itu berapa kali sehari ya Bu ya biasanya? Biasanya itu 3 kali sehari. 3 kali sehari, baik. Nasi 3 kali sehari. Setiap makannya itu nasinya berapa ya Bu ya? Saya bantu dengan buku foto makanannya Bu. Di sini ada beberapa centong. Ibu biasanya pakai centong yang mana? Kayaknya centong yang ini deh. Centong yang Iya. ini. Oke, berarti baik 60 gram ya. Oke. Kemudian tadi ibunya suka makan mie ya Bu ya? Ibu makan mie instan itu berapa kali Bu frekuensinya? 2 sampai 3 kali dalam Sebulan. 1 bulan. Baik. 2 sampai 3 kali sebulan. Nah, setiap makannya itu berapa Bu? Berapa banyak? Satu bungkus. Satu bungkus. Satu bungkus, baik. Satu bungkus ya Bu ya. Kemudian selain itu makanan lauknya Bu, lauknya apa Bu biasanya? Kadang saya makan telur, kadang makan ikan pindang. Setiap makan telur itu Ibu berapa banyak? Kayaknya tuh 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Dalam seminggu setiap makan satu butir Bu. Iya. Satu butir, baik. Telur 2 sampai 3 kali seminggu. 2 sampai 3 kali seminggu. Kemudian tadi ibunya suka makan pindang ya Bu ya? Makan pindang itu berapa kali? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali seminggunya. Dalam seminggunya, ya. baik. Ikan pindang 3 sampai 4 kali seminggu. Setiap makannya itu berapa banyak Bu? 2 ekor. 2 ekor, baik. 2 ekor. Ralat Ibu, kayaknya tuh 2 ekor itu kecil-kecil, tapi kalau yang besar itu 1,5 ekor aja. Oke, baik ya Bu ya. Oke. Kemudian selain itu lauknya apa lagi ya Bu ya? Biasanya tahu tempe. Oh iya, saya ada makan tahu tempe. Tahu juga. tempe. Iya. Tahu tempenya berapa banyak Bu? Berapa kali sekali? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Baik. Banyak ya Bu ya. Sekali makan itu tempenya segimana ya Bu ya? Segini atau segini? Kayaknya yang segini. Segini. Oke, baik. Tempe itu. Kalau tahunya Bu? Segimana Bu? Tahunya segini kayaknya. Oke, baik. Tahu. Oke. Kemudian sayurnya Ibu biasa makan apa ya Bu ya? Kadang saya makan bayam, kadang kangkung, kadang gambas, bervariasi gitu Mbak. Oke. Kalau makan bayamnya itu berapa sering ya Bu ya? Enggak terlalu sering sih, paling 2 kali seminggu. 2 kali seminggu, baik. Bayam 2 kali seminggu. Setiap makannya itu berapa banyak ya Bu ya? Saya bantu dengan Biasanya saya pakai centong sayur. Centong sayur. Yang ini ya Bu ya berarti ya? Iya, Oke, biasanya baik. 2 sendok aja Oke. gitu. Bayam tadi 2 sendok ya. Kemudian tadi selain bayam ada kangkung ya Bu ya? Kangkungnya berapa banyak Bu setiap makan? 1 sendok aja paling. 1 sendok. Berapa kali dalam seminggu Bu? Sama? 1 sampai 2 kali. Adalah 1 sampai 2 kali Oke, kayaknya. baik. Kangkung 1 sampai 2 kali. 1 sampai 2 sendok ya Bu ya. Kemudian selain bayam dan kangkung ada apa lagi Bu? Ada gambas. Ibu suka makan gambas berapa kali ya Bu ya? 1 sampai 2 kali dalam seminggu kayaknya. Setiap makan tuh sama Bu? 2 sendok. 2 sendokan ya. Oke, baik. Kemudian selain itu Ibu suka makan apa? Buah-buahannya Bu? Kadang saya makan jambu, kadang makan pepaya. Pepayanya itu berapa kali ya Bu ya? Kalau pepaya tuh kayaknya saya sering banget. Sering banget. Suka ya Bu ya? Iya, mungkin
paling tuh 5 kali seminggu ada baik, gitu. 5 kali seminggu. Setiap makannya berapa buah Bu? Berapa besar? Bentar ya Bu ya, saya bantu. Nah ini pepaya ya Bu ya. Satu potong segini atau segimana Bu? Satu potong yang nggak dadu ini. Oke, baik. Oke. Kemudian selain pepaya Ibu makan buah apa Bu? Buah jambu. Buah jambu. Itu berapa sering ya Bu? Saya lupa. Nggak tentu gitu ya Bu ya. Baik. Sekali makan tuh berapa banyak Bu? Kurang lebih tuh 2. 2 buah. Baik. 2 buah. Kemudian untuk cairannya Ibu suka minumnya gimana Bu? Minum air putih? Saya sering sih minum air putih, tapi gelasnya gelas biasa aja gitu. Gelas Mbak. biasa. Itu berapa gelas sehari Bu? 5 adalah 5 gelas kayaknya. 5 gelas. Gelas yang biasa Ibu pakai itu gelas yang mana ya Bu ya? Yang ini yang biasa aja. Oh yang biasa aja. Baik. Selain air putih Ibu suka minum apa Bu? Teh manis. Teh manis. Ibu suka minum teh manis ya? Biasanya setiap pagi itu saya selalu minum teh manis. Biasanya Bu kalau bikin sekali bikin teh manis itu gulanya segimana Bu? Paling 2 sendok. 2 Soalnya sendok. saya suka manis. Oke, 2 sendok ya Bu ya. Ibu biasanya suka ngemil nggak Bu? Suka saya. Biasanya apa ya Bu ya cemilan Ibu? Biasa kadang saya makan semar mendem. Suka jajanan pasar ya Bu ya. Karena saya suka pisang, jadi saya suka nagasari. Nagasari. Terus ada juga mento. Oke, baik. Sebentar ya Bu ya, saya hitung dulu kebutuhannya. Ibu bisa lihat brosur-brosur dulu ya Bu ya, sebentar ya Bu ya. Ibu kerja di sini udah berapa lama Ibu? Saya baru Bu di sini baru mau berjalan 1 tahun. Oh. Iya. Oke, baik Ibu, berdasarkan dari data yang Ibu sampaikan tadi, didapatkan asupan energi Ibu rata-ratanya sekitar 1895 kilokalori ya Bu ya. Kemudian protein Ibu itu 39 gram. Kemudian lemaknya 43 gram dan karbohidratnya 240 gram. Nah, dari sini kita bisa mengetahui langkah selanjutnya, Bu. Nah, baik Ibu, berdasarkan asesmen yang sudah kita lakukan, Ibu Susi mengalami kekurangan energi ya, Bu ya. Nah, kekurangan energi ini bisa jadi penyebab Ibu suka lemes, suka capek-capek tadi ya Bu ya yang Ibu sampaikan. Tapi Bu Susi tidak perlu khawatir, saya bisa membantu permasalahan Ibu. Gimana ya Bu caranya? Nah, caranya kita bisa tingkatkan kebutuhan gizi Ibu. Mengingat Ibu juga sedang hamil, berarti Ibu membutuhkan asupan gizi yang lebih tinggi ya Bu ya, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin Ibu. Nah, kita bisa merencanakan rencana makan yang nanti bisa membantu meningkatkan asupan energi dan protein Ibu ya Bu ya. Nah, pertama Ibu harus lebih sering mengkonsumsi sumber protein ya Bu. Tadi Ibu sudah bagus makan telur dan ikan pindang ya Bu ya. Namun Ibu perlu menambahkan sumber protein hewani ya Bu ya. Sumber protein hewani. Contohnya tuh apa ya Ibu selain ikan pindang sama telur gitu? Nah, Ibu bisa tambahkan seperti ayam ya Bu ya, daging, kemudian Ibu juga bisa minum susu ya Bu ya yang aman untuk masa kehamilan. Kalau misalnya saya alergi susu sapi gitu gimana ya Bu? Oh, berarti Ibu bisa memilih minum susu almond atau tidak susu soya atau kacang kedelai begitu ya Bu ya.
Itu alternatifnya. Kemudian ibu juga bisa tambahkan porsi sayuran dan buah-buahannya. Ibu sudah cukup baik untuk makan sayuran dan buah-buahannya, namun perlu ditingkatkan lagi ya Bu ya, untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral ibu yang penting juga ya Bu ya. Kemudian selain itu perbanyak konsumsi karbohidrat yang kompleks Bu, seperti ubi-ubian, kemudian kentang dan roti gandum. Tidak tidak serta merta ibu mengkonsumsi nasi dan mie instan terus ya Bu ya. Ibu juga bisa tambahkan ubi-ubian, kemudian kentang ya Bu ya, dan roti-rotian. Sejauh ini ada yang ditanyakan Bu? Selain itu ada nggak kira-kira makanan yang perlu saya hindari? Ada Ibu. Jadi sebaiknya ibu menghindari makan makanan yang instan seperti mie instan tadi ya Bu ya, karena itu dinilai kurang bernutrisi atau kurang bergizi ya Bu ya. Jadi ibu kurangi mie instannya ya Bu ya. Kemudian seperti jajanan pasar itu sebenarnya enak ya Bu ya, cuman dia itu tinggi kalori tapi rendah nutrisi Bu. Jadi ibu lebih baik selingannya itu atau cemilannya itu bisa dengan buah-buahan gitu ya Bu ya. Kemudian Mau ya? tanya Mbak, berarti nggak boleh makan jajanan pasar gitu? Boleh Bu, cuman lebih baik dikurangi gitu ya Bu ya, karena ibu dapat kenyangnya doang gitu, tapi nutrisinya nggak mencukupi gitu. Jadi kita mengejar yang padat nutrisinya ya Bu ya. Kemudian setelah itu ibu perlu nih Bu untuk meningkatkan frekuensi makannya. Ibu kan tadi makannya 3 kali sehari ya Bu ya. Nah ibu bisa tingkatkan jadi 5-6 kali sehari Bu. Kalau misalkan ibu nggak kuat, ibu bisa makan dengan porsi yang kecil-kecil Bu gitu. Contoh yang kecil-kecil itu gimana Mbak? Maksudnya biasanya ibu itu tadi makannya itu nasinya sampai 3 centong ya Bu ya. Nah itu bisa dikurangi 1,5 centong aja, namun frekuensinya itu lebih sering Bu, 5 kali misalkan makannya. Takutnya 5 kali makan centongnya 3 centong kan itu kenyang banget ya Bu ya. Nah, jadi porsinya kecil aja Bu, dikurangi porsinya, maksudnya seperti itu. Untuk kebutuhan cairannya ibu tingkatkan lagi ya Bu ya konsumsi air putihnya. Yang tadinya ibu minum hanya 5 gelas sehari, ibu tingkatkan minimal ya Bu ya, minimal 8 gelas sehari. Kemudian sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Oh iya Ibu, saya ini kan gak mau banyak-banyak minum itu karena saya suka beser, saya suka kencing gitu. Paham Bu, paham. Itu normal ya Bu ya, apalagi ibu hamil gitu ya, sebelumnya pernah hamil gitu ya Bu ya, normal. Nggak apa-apa Ibu, daripada kekurangan yang nantinya jadi nggak baik ya Bu ya, lebih baik Ibu sering pipis tapi kebutuhan cairnya dipenuhi, seperti itu ya Bu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh nggak Bu? Nanti tuh saya minta catatannya, soalnya tuh saya tuh pelupa Ibu. Boleh Bu, boleh banget. Ibu anak satu, wajar ya, gitu. boleh. Nanti saya akan kasih preskripsi diet ya Bu ya. Nanti isinya itu ada kebutuhan harian Ibu. Nanti terus saya juga akan kasih menu-menu makanannya ya Bu ya. Nanti pokoknya sudah lengkap dengan ukuran rumah tangganya, berapa sendoknya, berapa gelasnya gitu ya Bu ya, juga gram-gramnya kalau Ibu mau lebih detail. Kemudian di sana juga nanti ada makanan yang boleh dikonsumsi, ada juga yang perlu dihindari begitu ya Bu ya. Sudah, apa ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Ibu, saya sudah sangat paham dan saya akan mencoba melakukan apa yang Ibu katakan. Baik Ibu, semoga Ibu segera merasa lebih baik ya Bu, lekas sembuh. Jangan ragu untuk datang lagi ke sini, datang lagi ke saya jika ada pertanyaan atau keluhan yang lebih lanjut ya Bu ya. Semoga Ibu sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.